Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu DPL dan GP yang luar biasa, sampailah kita pada unit kelima, unit terakhir terkait diskusi terfokus. Pada diskusi terfokus ini, kami akan menampilkan terkait fase-fase atau tahapan-tahapan terkait pelaksanaan diskusi terfokus. Bapak Ibu DPL dan GP yang luar biasa, diskusi terfokus ini merupakan sebuah kegiatan refleksi yang terstruktur dan sistematis. Pada dasarnya, pelaku dari diskusi terfokus ini adalah koordinator PPL atau program magang yang ada di sekolah. Biasanya dipegang oleh wakakurikulum atau kepala sekolah langsung. Namun demikian, karena hal ini jarang dilakukan, maka kami meminta Bapak Ibu DPL dan GP untuk melaksanakan tahapan fase-fase dari diskusi terfokus ini. Bapak Ibu DPL dan GP yang luar biasa, diskusi terfokus ini akan dilaksanakan dalam 3 fase. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selamat menyaksikan video diskusi terfokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak dosen, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena mendapat kunjungan, mendapat penyerahan ya Pak dosen ya, mahasiswa untuk praktik di sekolah kami SD Pintar. Atas nama pimpinan sekolah dan teman-teman guru, kami sekali lagi menyambut bahagia adanya mahasiswa yang praktik di sekolah kami. Berarti sekolah kami dipercaya untuk bisa membantu teman-teman untuk mendapat pengalaman belajar. Oke, selanjutnya monggo Pak dosen ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung mewakili pimpinan Prodi, saya mengucapkan terima kasih atas sambutan SD Pintar kepada kami. Saya titip teman-teman mahasiswa kami untuk dibimbing, mungkin tanpa penerimaan dari SD Pintar, mungkin adik-adik kami tidak bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dapat di kampusnya. Terima kasih Pak Agung. Lalu begini Pak dosen, sejauh mana teman-teman ini siap untuk menjalankan praktiknya gitu ya? Karena kami perlu menyiapkan guru-guru kami. Jadi nanti ketika mahasiswa praktik itu apakah masih didampingi atau sudah dilepas, itu kan perlu informasi yang jelas. Jadi sebagaimana persiapan yang sudah dibekalkan kepada mahasiswa ini, silakan. Pak Agung izin menyampaikan, untuk adik-adik mahasiswa kami ini sudah selesai kuliah teorinya. Mereka sudah punya bekal terkait filsafat pendidikannya, kemudian teori-teori belajarnya, kurikulum, kemudian strategi belajar mengajar, serta kemarin di akhir mereka sudah mengikuti mata kuliah mikro teaching, begitu Pak Agung. Mungkin Mas Ferry mungkin mau cerita sharing pengalaman waktu di kampus mungkin. Terima kasih kesempatannya. Ini betul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen bahwa kami dibekali dari semester 1 gitu ya sampai semester 6 ini, dari mulai filsafat, kurikulum, strategi, dan yang paling utamanya itu bagaimana kami menghadapi mahasiswa. Walaupun kami baru teori di kampus sehingga perlu secara praktisnya gitu ya. Secara teori kami sudah mendapatkan gitu. Kemudian kami simulasikan bersama teman-teman di kelas, dan mungkin lebih baik nanti kami akan hadapi langsung dengan siswa gitu, dengan secara praktis dengan berbagai strategi yang kami dapat di kampus, teknik mengajar gitu, bagaimana mengembangkan media pembelajaran, bagaimana mengembangkan instrumen asesmen gitu, itu kami sudah peroleh semua, tinggal kami implementasikan. Mungkin yang paling utama setelah kami mendapatkan materi di micro teaching, insya Allah kami akan mengimplementasikan praktik baik yang selayaknya untuk diimplementasikan di sekolah dasar, supaya tentunya harapan kita bersama dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Lalu kalau dari sisi perangkat pembelajaran barangkali bagaimana persiapan dari teman-teman mahasiswa? Baik, Bapak, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat yang nantinya akan bisa digunakan selama kami PK di SD Pintar. Ada beberapa yang sudah kami siapkan, terutama terkait dengan perangkat pembelajarannya, baik itu di kelas awal maupun kelas tinggi. Kemudian juga ada media serta bahan ajar juga kami sudah menyusun. Nah, nanti mungkin kami butuh masukan dan juga
pendampingan ya dari Bapak Ibu Guru Pamong, sehingga nanti perangkat yang kami susun itu biar lebih bagus dan sesuai dengan di SD ini gitu. Mungkin Mbak Kurni teman saya bisa menambahkan sedikit persiapan kami izin ya. Bapak menyampaikan, mungkin sudah semuanya disampaikan oleh teman-teman saya, tapi yang paling penting ketika PK ini saya rasa terkait dengan bagaimana menghadapi siswa SD, bagaimana mengelola kelas itu juga sangat penting, dan kami sudah dibekali dan sudah belajar di mikro beberapa kali Bapak terkait bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana memotivasi siswa, itu juga sudah diajarkan oleh dosen-dosen kami. Begitu Bapak, terima kasih. Saya kira persiapannya sudah luar biasa gitu teman-teman ya. Dari kampus yang baik, saya yakin juga pasti pembelajarannya baik. Pesan saya, nanti jangan malu ya, jangan sungkan kalau ada yang mau praktek, mau masuk kelas, silakan konsultasi dulu dengan guru kelasnya. Jadi nanti agar tidak salah materi atau salah waktu indikatornya kapan, sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan baik, pembelajaran tetap jalan, teman-teman tetap mendapat pengalaman sesuai yang diharapkan. Begitu Pak dosen. Terima kasih Pak Agung. Saya titip adik-adik mahasiswa kami untuk dibimbing. Nanti kalau sekiranya ada yang tidak berkenan atau adik-adik kami ada yang melakukan tindakan yang mungkin di luar dari etik dan moral, mohon tidak sungkan untuk ditegur. Dan adik-adik mahasiswa saya titip jaga nama baik alma mater. Itu ya. Siap. Terima kasih Pak Agung. Saya undur Pak diri. Terima kasih. Titip mahasiswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng rawuh Pak dosen, teman-teman mahasiswa, ketemu lagi. Nggak terasa ya 2 bulan setelah kemarin penyerahan. Gimana Pak dosen tadi perjalanannya lancar nggih? Iya, alhamdulillah lancar Pak. Baik Pak dosen dan teman-teman mahasiswa, hari ini adalah pertemuan yang kedua nggih setelah penyerahan. Nah, hari ini kami juga ingin tahu bagaimana kesan teman-teman selama praktek di sini itu gimana? Murid-murid kami yang ada yang suka nakal, suka mengganggu rame di kelas itu seperti apa? Terus strategi apa yang sudah diterapkan seperti itu? Monggo mungkin Pak dosen bisa memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung, sepertinya mas-mas saya bahagia di sini. Dari makin ganteng, makin cantik gitu. Oke teman-teman, terkait progres 2 bulan ini mungkin apa sudah dilakukan terkait manajemen kelasnya, motivasi siswanya, mungkin ada kesulitan atau ada yang diceritakan mungkin terkait selama 2 bulan ini? Terima kasih Pak Irfan, Bapak Agung. Saya menyampaikan terkait dengan pengalaman kami selama 2 bulan. Pengalaman saya sendiri terkait dengan siswa di SD Pintar cukup baik Bapak, yang biasa ya ada 1-2 siswa yang nakal begitu di kelas, itu hal biasa. Tetapi selama ini terkait dengan pengelolaan kelas, alhamdulillah tidak ada kendala. Kemarin saya mencoba menggunakan pengelolaan dengan membuat mengubah bentuk meja porsi di kelas, membuat bentuk U begitu agar siswa langsung bisa fokus ke depan. Kemudian terkait dengan pengelolaan yang lain, cuman ada beberapa siswa tidak fokus, tidak disiplin. Kemudian saya menggunakan strategi reward Bapak, jadi menggunakan bintang. Itu ternyata mereka sangat antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran begitu. Itu saja sih terkait dengan pengelolaan kelas dan manajemen kelas begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ferry pengalamannya. Terima kasih Pak Agung dan Pak Irfan. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, memang menurut saya di kelas itu tidak ada siswa nakal, adanya siswa yang aktif gitu. Tapi itu masih di batas wajar, karena kan secara teori gaya belajar itu kan ada 3 ya, visual, kinestetik dan juga auditorial gitu. Untuk yang kinestetik memang ada siswa yang tidak bisa diam gitu. Jadi masih wajar gitu, menurut saya bukan nakal gitu. Jadi strategi yang saya lakukan ketika ada siswa yang tidak bisa diam atau aktif tersebut, saya menggunakan pembelajaran mikir. Kebetulan dulu dosen strategi saya mengajarkan pembelajaran mikir yang terdiri dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi gitu. Dimana
dalam mengalami, siswa dapat melakukan sesuatu dengan metode bermain gitu ya, sehingga ada keterampilan fisik yang dilakukan gitu, ada aktivitas fisik yang dilakukan, tidak duduk diam gitu ya. Kemudian bisa juga dengan cara mengamati, mengobservasi itu di tahapan mengalami. Kemudian setelah mengalami ada interaksi, siswa berinteraksi baik dengan sesama siswa, dengan diskusi gitu ya, diskusi kelompok, mengerjakan suatu proyek, dan kadang saya juga mengajak siswa keluar gitu untuk observasi gitu, dan alam sebagai sumber belajar gitu ya, supaya tidak bosan di kelas gitu ya. Kemudian ada juga komunikasi, siswa diminta untuk presentasi hasil diskusi yang dilakukan gitu ya. Setelah itu kami refleksi ya, refleksi itu kami ingin mengetahui dari perspektif siswa belajarnya sudah sampai mana, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami, dan bagaimana perasaannya, supaya kami dapat merefleksikan pula gitu ya, ketika mengajar besok harus lebih baik dari hari ini, sehingga kekurangan-kekurangan hari ini akan kami perbaiki di hari esoknya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan selama 2 bulan ini. Tentunya pasti banyak belajar yang saya alami gitu ya, banyak hal-hal baru yang saya alami gitu. Semuanya tentunya itu adalah proses belajar saya untuk menjadi seorang guru. Terima kasih Pak Agung dan Pak Irfan. Monggo saya kembalikan. Ya, baik, saya ingin bercerita sedikit. Kalau di kelas saya itu kebetulan saya ngajarnya di kelas 4 kemarin di bulan pertama, kemudian yang bulan kedua itu di kelas 2, di kelas awal. Nah, sedikit cerita Pak, ini waktu di kelas 4 itu saya kebetulan ada 20 siswa ya. Nah, 20 siswa itu kan gaya belajarnya beragam Pak. Ada yang gambar, ada visual, maksudnya visual, kemudian ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Sehingga saya menggunakan berbagai variasi media. Nah, ada media yang saya gunakan itu misalnya kayak PowerPoint, tapi di PowerPoint itu saya juga terkadang menyisipkan video sehingga nanti bisa mengakomodasi bagi anak-anak yang mungkin lebih senang dengan gaya belajarnya audiovisual begitu. Kemudian untuk yang di kelas 2, kebetulan kalau anak-anak kelas 2 itu enggak terlalu ini ya, banyak kinestetiknya ya, banyak bergerak, bermain, sehingga saya lebih banyak menggunakan media-media yang lebih bisa digunakan untuk aktivitas bermain, kemudian alat peraga dan sebagainya itu. Begitu Pak Irfan kira-kira yang saya lakukan di 2 kelas itu. Begitu tadi Pak Agung, saya rasa teman-teman mahasiswa kami belajar banyak di SD Pintar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Guru Pamong yang sudah memberikan banyak bimbingan kepada mahasiswa kami, sehingga tadi disampaikan oleh Mas Ferry, beliau bisa implementasi terkait strategi mikir yang sudah diterima di kampus dan nampaknya berjalan dengan baik. Begitu Pak Agung. Saya turut mengapresiasi Pak dosen atas perkembangan teman-teman. Ini tetapi memang juga diperkuat dari kami, kan ada rapat sekolah gitu ya. Kami juga sedikit banyak pernah membicarakan tentang keterampilan teman-teman. Jadi memang dari yang ketika masuk kelas itu siswanya ramai, itu pelan-pelan ke sini bisa mengendalikan siswa. Terus penggunaan media itu juga justru guru kami yang belajar. Jadi belajar awalnya yang menggunakan hanya satu media bisa menggunakan beberapa media dalam satu pembelajaran. Itu saya kira juga terjadi suatu proses yang baik, saling belajar. Saya kira itu Pak dosen. Mudah-mudahan kebaikan ini, keterampilan teman-teman bertambah, kemudian pembelajaran di sekolah kami yang semakin baik, semuanya akan berjalan semakin baik juga. Terima kasih. Alhamdulillah Pak dosen, teman-teman, kita bertemu kembali. Sebentar lagi akan ditarik ini teman-teman. Saya bisa melihat rona kebahagiaannya akan selesai praktikum pendidikan ini. Nah, seiring dengan akan berakhirnya praktikum pendidikan, justru kami ingin teman-teman merefleksi apa yang sudah didapat, keterampilan-keterampilan apa yang sudah ditambah yang mendapat peningkatan begitu. Monggo mungkin teman akan menyampaikan sharingnya, silakan. Pak Agung, tak terasa sudah mau berakhir teman-teman mahasiswa kami praktik di SD Pintar. Mungkin teman-teman saya bisa sharing mungkin hal baik apa yang sudah didapat selama praktik ini, apa yang telah berkembang. Mungkin dari Mas Ferry dulu mungkin yang bisa sharing-sharing. Ya, terima kasih. Jadi selama mengikuti praktik pendidikan di Sekolah Pintar ini,
saya banyak sekali ilmu yang diperoleh gitu secara praktik tentunya gitu ya, dimana ternyata di sekolah itu kita menemukan berbagai macam karakteristik siswa gitu. Tentunya penanganan itu berbeda-beda gitu. Dan saya sering dibimbing oleh guru pamong bagaimana terkait tindakan-tindakan yang kiranya cocok untuk berbagai karakteristik anak gitu ya. Nah, itu yang saya dapat dari praktek kependidikan ini gitu. Selain itu juga saya mendapatkan pengetahuan baru gitu ya, bagaimana mengembangkan suatu lembar kerja siswa yang inovatif gitu. Kemarin guru pamong saya mengajarkan bahwa ternyata bisa dengan skema LKS berbasis PIT gitu, di mana ada pertanyaan produktif, pertanyaan imajinasi, dan satu lagi itu pertanyaan terbuka. Jadi kalau pertanyaan produktif itu kita dalam membuat LKS gitu ya atau LKPD, siswa dalam menjawab pertanyaannya memerlukan penyelidikan gitu. Kemudian kalau yang imajinatif, imajinasi gitu ya, siswa menjawabnya tuh bebas sesuai imajinasi, sesuai dengan ide-ide mereka gitu. Jadi pertanyaannya imajinasi, dan yang terakhir ada terbuka, jawabannya itu tidak satu. Ternyata macam-macam kita membuat pertanyaan, kita membuat petunjuk, kita membuat KPD itu ternyata sangat bervariasi, dan itu saya sangat temukan hal-hal baru gitu ya dalam selama mengikuti praktek pendidikan ini. Begitu mungkin Pak. Izin menambahkan Pak Irfan dan Pak Agung terkait apa yang sudah saya dapatkan selama PK di SD Pintar ini. Hal baru yang saya dapatkan adalah bagaimana membuat jurnal reflektif Bapak. Jadi kemarin diskusi dengan guru pamong dan juga dari dosen dari Pak Irfan sendiri, bagaimana setiap praktek mengajar diminta untuk membuat jurnal reflektif, dan itu ternyata sangat membantu sekali untuk kemajuan dari saya sendiri untuk selanjutnya praktek mengajar gitu. Jadi lebih baik lagi dari praktek mengajar sebelumnya. Jadi dalam membuat praktek jurnal reflektif ini, saya tidak hanya menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan, tetapi juga diberikan evaluasi apa yang sudah baik, apa yang belum, kelemahannya di mana, kemudian juga diberikan tindak lanjut selanjutnya ketika mau praktek mengajar harus bagaimana. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan Bapak, hal yang saya dapatkan selama PK di SD Pintar ini. Mungkin dari Mbak Tika ada tambahan? Oke, baik. Kalau saya kebetulan kemarin itu dari guru pamongnya menyarankan untuk membuat portofolio digital. Nah, ini hal yang baru bagi saya karena biasanya itu kalau saya menyimpan perangkat sama video dan foto-foto yang saya ambil saat praktek itu saya simpannya hanya di laptop, sehingga Bapak Ibu guru pamong dan juga DPL kurang begitu tahu untuk perangkatnya, harus saya share lewat WhatsApp group. Nah, kebetulan kemarin yang guru pamongnya minta untuk dibuatkan portofolio digital. Nah, ini saya sudah membuat portofolio digital Pak Irfan dan juga Pak Agung. Ada beberapa menu yang bisa dilihat di sini, ada perangkat pembelajaran itu saya sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian ada juga LKPD dan juga modul ajar, serta ada media, kemudian ada penilaian dan asesmennya dan juga buku teksnya. Kemudian untuk yang video, selama saya praktek di SD Pintar itu saya sudah mengambil beberapa video praktek ya, dan itu saya simpan di sini sehingga nanti Bapak Ibu dosen guru pamong bisa melihat langsung lewat link ini gitu. Kemudian di perangkat praktek ini, di praktek pembelajaran ini ada video, kemudian ada gambar, ada foto, dan juga ada beberapa hal yang lain yang saya arsipkan di dalam portofolio digital ini. Gitu Pak, jadi ini sangat inovatif sekali sehingga memudahkan saya untuk bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru pamong dan juga Pak Irfan serta Pak Agung. Terima kasih Mas Ferry, Mbak Gurni, Mbak Tika atas presentnya. Saya rasa luar biasa sekali tadi Mbak Gurni tampilkan. Ada jurnal reflektif, ada portofolio digital. Jadi saya rasa ke depan kita nggak akan kekurangan guru profesional Mbak. Jadi terima kasih atas bimbingannya
untuk guru-guru pamong yang ada di SD Pintar. Semoga nanti kerjasama ini bisa berjalan terus menerus. Terima kasih Pak. Oke, Pak dosen, Pak Irfan, dan teman-teman mahasiswa. Sekali lagi kami senang jika teman-teman ternyata keterampilannya bertambah dengan baik gitu ya, sehingga kami terbantu di samping teman-teman juga mendapat keterampilan yang diperlukan. Kami berharap kerjasama ini tetap berlanjut ya Pak dosen, sehingga teman-teman bisa praktik di sini, dan justru kami merasa guru-guru kami mendapat tambahan informasi juga gitu ya. Jadi dengan beberapa inovasi-inovasi yang diterapkan teman-teman itu, kalau zaman saya dulu jadi guru belum ada seperti itu ya. Jadi saya kira ini sangat menarik, bisa saling menguntungkan. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman segera selesai studinya. Amin.